Menjadi negara jajahan Belanda selama 350 tahun, tentunya tidak hanya meninggalkan kenangan pahit bagi bangsa Indonesia. Belanda juga meninggalkan beberapa bangunan tua yang sebagian besar sudah tidak terawat lagi karena tidak berpenghuni. Selain angker dan terbengkalai, bangunan-bangunan ini juga menyimpan kisah tragis. Berikut, kisah berdarah bangunan Belanda versi On The Spot Kamis Misteri. Sebuah pabrik gula di Tulungagung, Jawa Timur dikenal sebagai tempat menyeramkan dan menyimpan kisah tragis yang dapat membuat bulu kuduk Anda berdiri. Di sekitar pabrik gula bernama Kunir yang dibangun pada 1827 oleh Belanda ini, terdapat kompleks perumahan Belanda. Dahulu, kompleks tersebut awalnya digunakan sebagai tempat tinggal karyawan pabrik. Namun saat Jepang melakukan invasi di Pulau Jawa pada 1942, mereka membantai seluruh warga Belanda dan pribumi di perumahan tersebut. Seluruh korban meninggal dengan cara mengenaskan. Menurut warga, mereka kerap melihat pria berjalan tanpa kepala bersama noni-noni Belanda. Tidak jauh dari kompleks perumahan Belanda, terdapat sebuah lapangan tenis yang dikenal sebagai lokasi paling menyeramkan di pabrik gula Kunir. Menurut cerita, seorang pejuang Indonesia pernah mendapat perlakuan asusila dari seorang noni Belanda. Si noni bahkan memotong bagian anggota tubuh korban dan memakannya. Peristiwa yang terjadi di pojok lapangan tenis menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi yang menyimpan banyak aura negatif. Kini, kompleks perumahan Belanda di dekat pabrik gula dijadikan mes karyawan. Dari 10 rumah, hanya 3 rumah yang masih dihuni hingga saat ini. Sisanya dibiarkan kosong begitu saja karena dianggap angker. Wah, bagaimana ya rasanya tinggal di situ? Sebagai kota penghubung antara kota Semarang dan Solo, dahulu Belanda menjadikan Salatiga sebagai pusat kota militer. Banyak bangunan bersejarah yang ditinggalkan Belanda di sini. Salah satunya adalah rumah dinas wali kota Salatiga. Bangunan tua ini didirikan pada 1890 sebagai tempat tinggal petinggi Belanda yang dikelilingi oleh pasukan kompeni. Pada 1942, tempat ini diserahkan kepada tentara Jepang. Bangunan berciri arsitektur campuran antara kolonial dan tradisional ini dikenal sangat angker. Konon, beberapa makhluk tak kasat mata disebut-sebut telah lama mendiami gedung ini dan menampakkan wujudnya. Menurut kesaksian para karyawan, mereka melihat sosok perempuan dan harimau di dalam rumah dinas wali kota ini. Jika Anda melihat lebih dalam, akses masuk beberapa ruangan ditutup rapat-rapat karena sering terjadi hal-hal ganjil. Seperti ruangan penjara ini. Kabarnya sering terdengar suara tangisan, suara minta tolong, suara jeruji besi, hingga kemunculan sosok pria di sudut ruangan. Di Banjarnegara terdapat sebuah kompleks bangunan Belanda bekas pabrik gula. Walaupun beberapa bangunan dijadikan sebagai kantor kecamatan dan pabrik bahan bangunan, masih ada sebagian bangunan yang dibiarkan kosong begitu saja. Dan peninggalan Belanda tak berpenghuni tersebut memiliki kisah misteri. Menurut warga, rumah bergaya Belanda ini memiliki ruangan rahasia dengan sumur berisikan siluman ular dan kelelawar di dalamnya. Masyarakat juga sering melihat noni Belanda cantik berambut pirang berdiri di depan sambil memanggil orang-orang yang melintas. Konon, rumah yang telah tak berpenghuni lebih dari 40 tahun ini dijadikan sebagai tempat pembantaian anak kecil dan penyiksaan hingga korban dibakar.
Menurut sejarahnya, dulunya gudang tua ini peninggalan Belanda adalah kantor VOC. Dalam bangunan yang kini terlihat menyeramkan tersebut, sering terlihat sosok noni Belanda berambut pirang dan sosok perempuan berbaju putih melayang. Beragam kisah misteri di balik gedung tua ini. Ternyata ada ruangan eksekusi bagi para pribumi yang menentang kebijakan VOC kala itu. Konon, ruangan tersebut menyebabkan banyak peristiwa berdarah di dalam bangunan. Pasalnya, korban kekerasan diseret ke dalam ruangan yang kemudian dianiaya dan berakhir tragis. Di dalam ruangan tersebut, kabarnya terdapat makhluk sakti dengan wujud manusia bertelinga panjang seperti kurcaci. Makhluk tersebut sempat mengalami siksaan, namun bisa hidup kembali. Hingga akhirnya bagian tubuhnya dipisah ke beberapa tempat. Berdasarkan penuturan para saksi, di dalam gedung ini sering terdengar suara tawa anak kecil dan tangisan perempuan. Bangunan yang kini menjadi kantor pemerintahan di Kabupaten Purbalingga dulunya adalah Rumah Sakit Trenggiling, rumah sakit satu-satunya di Purbalingga saat itu. Didirikan 24 Desember 1910 pada masa penjajahan Belanda, sebenarnya bangunan ini bernama Rumah Sakit Zending. Karena lokasinya di Dusun Trenggiling, Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, rumah sakit ini lebih dikenal dengan sebutan Rumah Sakit Trenggiling. Bangunan tua ini memiliki banyak cerita misteri. Salah satunya terdapat sosok bayangan laki-laki tua mengesot tanpa memperlihatkan wajahnya. Warga di dekat bekas rumah sakit juga sering melihat sebuah kaki berjalan tanpa ada organ tubuh bagian lainnya. Kejadian-kejadian ganjil di bangunan ini tidak mengenal siang dan malam. Ada saja berbagai suara aneh terdengar dari gedung ini. Bangunan yang sudah berulang kali direnovasi untuk menghilangkan kesan seramnya ini menyimpan banyak peristiwa berdarah. Seperti ketika peralihan masa penguasaan Belanda dan Jepang yang memakan banyak korban jiwa. Wisma ini terlihat menakutkan. Bangunan Wisma Tumapel berdiri sejak 1928 dan pada masa itu memiliki nama sebagai Hotel Splendid. Kabarnya pihak pengelola mengunci beberapa ruangan karena sering terjadi kejadian aneh. Salah satu misterinya adanya sosok noni Belanda yang diduga menghuni Wisma ini. Dan ternyata tempat ini pernah menjadi ruangan penyiksaan. Peristiwa tersebut menyebabkan puluhan orang luka-luka. Meski menyimpan kisah misteri, banyak masyarakat di sekitar Malang datang ke bangunan yang memiliki arsitektur Belanda ini untuk sekedar hunting foto. Karisidenan Kedu di tengah kota Magelang adalah satuan administrasi yang berlaku di Jawa Tengah pada masa penjajahan Hindia Belanda dan beberapa tahun sesudahnya. Kini bangunan tersebut digunakan untuk membantu administrasi pemerintahan provinsi dengan sebutan Daerah Pembantu Gubernur Wilayah Kedu. Dalam sejarahnya, bangunan ini merupakan saksi bisu tempat penyanderaan dan perundingan antara Pangeran Diponegoro dengan Jenderal de Kock pada 28 Maret 1830. Kala itu, karena tidak setuju dengan perundingan yang diberikan Belanda, Belanda mengepung Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya. Meski sudah dijadikan sebagai museum, beberapa bangunan yang terkunci menimbulkan sisi misteri. Menurut saksi mata, di dalam bangunan ini sering terlihat sosok pria tinggi besar menggunakan sorban. Sosok noni Belanda juga dikabarkan menampakkan diri di sini. Suasana di gedung ini akan berubah mencekam usai jam kerja berakhir. Dan pemirsa, itulah kisah berdarah bangunan Belanda versi On The Spot. Manakah kisah yang paling tragis menurut Anda? Atau update wawasan Anda dengan informasi-informasi kekinian khas On The Spot.